Eh, Terima kasih sekali pada Rana sebagai moderator dan juga IMSA Students yang telah mengorganisir acara pada malam hari ini waktu Amerika atau pagi hari waktu Indonesia ya. Eh, Tadi sebagaimana sudah dilihat di video, IMSA Students merupakan bagian dari IMSA yang merupakan masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Amerika. Jadi sebagaimana eh, para students atau mahasiswa di Indonesia tentu saja merupakan bagian dari masyarakat, tetapi juga mempunyai keunikan, mempunyai tanggung jawab yang sama maupun berbeda dari anggota masyarakat yang lain. Demikian juga para students atau mahasiswa yang datang dari Indonesia untuk belajar belajar ke sini. Saya sendiri dulu juga students dan saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini jauh lebih inform, jauh lebih ya pintar-pintar, bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus daripada ketika saya datang dulu tentunya ya. Jadi mungkin eh, sesi ini kalau saya yang memberi informasinya sudah kadaluarsa semua. Tapi di sisi lain banyak hal yang saya pikir sama antara mahasiswa yang dulu maupun yang sekarang. Kita masih punya eh, rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang kuat, baik antara sesama orang Indonesia maupun sesama Muslim ataupun dengan sesama manusia yang ada eh, baik tinggal bertetangga maupun sekarang dengan bantuan teknologi bisa berhubungan dengan jarak jauh. Saya banyak melihat sendiri bagaimana para mahasiswa itu eh, begitu tulus saling membantu sama satu sama lain, concern terhadap well-being atau kesejahteraan teman-temannya, baik secara eh, 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 spiritual maupun mungkin juga secara kesehatan fisik, kesehatan mental, eh, maupun juga prestasi akademis. Eh, di sisi lain mereka juga punya concern yang besar terhadap masalah-masalah sosial dan keadilan sebagaimana yang terjadi di Amerika beberapa bulan lalu dengan banyaknya demonstrasi untuk mendukung mendukung Palestina yang dimotori oleh oleh adik-adik mahasiswa di berbagai universitas di Amerika. Jadi saya pikir berbagai hal tadi, baik persamaan maupun perbedaan yang ada di antara kita bisa menjadikan students, baik terutama yang ada di IMSA Students ini, menjadi saling membantu dan saling memberi manfaat kepada satu sama lain dan nantinya insya Allah bisa memberi manfaat yang besar eh, ketika sudah berinteraksi dengan anggota masyarakat yang luas baik di Indonesia maupun di Amerika. Sekali lagi terima kasih atas undangannya dan acaranya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat manfaat dari acara ini. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya atas opening speech-nya. Nah, jadi teman-teman IMSA Student sendiri ini adalah organisasi mahasiswa Indonesia Muslim di Amerika Serikat yang sudah berdiri dalam waktu yang cukup lama. Mungkin untuk update dan lain-lainnya, teman-teman bisa follow IMSA Students at imsa.students di Instagram karena kita punya banyak banget kegiatan juga, gak hanya webinar ini, tapi di Muktamar nanti kita juga bakal bisa meet up dan nah, untuk acara hari ini ada beberapa bagian nih teman-teman. Yang pastinya ini sangat penting dan menarik juga buat dipelajarin, terutama buat mahasiswa-mahasiswa baru nih. Di antaranya itu ada Navigating Life as Muslim in US, How to Finding Ummah, dan ada juga First Month Checklist, lalu ada info tentang Insecure, dan yang terakhir ada talk show bagaimana menavigasi hidup sebagai Muslim di USA, terutama di daerah-daerah minoritas atau di state dan kampus minoritas.
Dan di akhir kita bakal ada sesi Q&A. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh banget langsung aja di drop di chat box ataupun nanti kita mungkin bisa interaktif, bisa langsung nanya misalnya teman-teman ada yang mau raise hand. Nah, insya Allah kita bakal mulai acaranya sekarang. Nah, acara yang pertama ini akan disampaikan presentasi dari teman kita juga yang sekarang sedang studi di UIUC atau University Illinois Urbana-Champaign, semoga nggak salah. Nah, jadi di sini pembicara pertama kita itu ada Mas Abrori Agus Cahya Pramana, saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral sudah tahun ke berapa nanti mungkin Mas Abrori yang bisa sharing ya sekalian kenalan sama teman-teman semua. Nah mungkin silahkan Mas Abrori boleh share screen kalau misalnya mau share screen dan Mas Abrori bakal menyampaikan tentang um, navigating life as a Muslim in US, how to finding Ummah. Karena Mas Abrori ini temennya ada di mana-mana. Jadi makanya dia menjadi salah satu narasumber yang sepertinya tepat untuk topik ini. Silahkan Mas Abrori. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Mbak Rana. Eh, ya, Bu Direktur, mohon untuk share screen-nya, Bu Direktur. Well, pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan ya buat teman-teman semua yang akan melanjutkan studi di US. Selamat datang di negeri Paman Sam. Dari Indonesia, lumayan jaraknya 15.000 kilometer ya. Semoga dilancarkan bagi yang sudah eh, tiba di US, semoga dilancarkan semuanya. Dan pun yang masih akan melanjutkan perjalanan dari Indonesia ke US, semoga dimudahkan semuanya sehingga lancar segala urusan visa maupun lancar segala perjalanannya. Nama Bu Direktur. Oh ya, tadi Mbak Rana sempat mengenalkan saya Abrori Pramana, mahasiswa. Saya bingung nih, mau masuk tahun keberapa ya? Saya datang ke US tahun 2021. eh Berarti kemungkinan akan Agustus ini saya datang Agustus 30 Agustus ya 2021. Jadi Agustus ini bakalan masuk tahun ketiga kayaknya. Jadi masih muda ya. Eh Saat ini sedang menempuh studi doktoral di bidang ilmu nutrisi di UIUC dan fokus penelitian saya berkaitan dengan kesehatan usus. Jadi saya senang dengan kesehatan usus, mengutik mengenai makhluk kecil yang ada dalam usus kita ya. Nah, mungkin Bu Direktur bisa di ini nggak Bu? Bisa di share screen. Oke. Nah, hari ini insya Allah akan membahas mengenai eh, navigating your life ya, how to find ummah atau Islamic community. Nah, ini ada yang menarik tadi pas lagi Google gitu ya. One God, one Quran, one Ka'bah, same Prophet. Jadi teman-teman ketika mungkin nanti ke sini jangan kagok ya, misalkan nanti datang ke masjid gitu ya, ada saudara kita yang mungkin ketika sholat cuman pakai celana yang sangat pendek, tidak pakai sarung, jadi jangan kaget karena semuanya bersaudara, semuanya sama, hanya berbeda mazhab, maka jauh lebih baik ketika teman-teman mungkin nanti semakin ke sini akan semakin banyak yang bisa kita pelajari ketika kita berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain. Bahkan mungkin, atau mungkin ada teman-teman yang sudah pernah tidak hanya ke US ya, mungkin ada yang sudah pernah ke Eropa, ke Jepang, ataupun ke negara lain. Akan semakin banyak pengetahuan atau akan semakin banyak yang ilmu kita bisa peroleh ketika kita semakin memperluas interaksi kita. Artinya kita tidak hanya saja mengenal saudara-saudara kita dari Indonesia, tapi jauh lebih baik ketika kita sudah berada di luar negeri, kita bisa mengenal saudara-saudari Muslim kita dari negara-negara lain. Next, Bu Direktur. Nah, ini yang saya suka ya. Salah satu quote yang mungkin teman-teman yang senang sekali ketika dipakai akan safar ya. Dari Imam Syafi'i, beliau menyampaikan ya, safarlah engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang kau tinggalkan. Berpeluhlah engkau dalam usaha dan payah, karena lezatnya kehidupan baru terasa setelah engkau merasakan payah dan peluh dalam bekerja dan berusaha. Mungkin ini salah satu quote yang mungkin bisa teman-teman apa ya istilahnya teman-teman taruh jadi wallpaper ya ketika di HP, ketika mungkin rindu tanah air, rindu kampung halaman. Ingatlah bahwa apa yang teman-teman tinggalkan mungkin di Indonesia, insya Allah teman-teman akan ganti. Ketika mungkin teman-teman merasa, oh ketika saya di Indonesia, saya sering kajian,
mungkin saya sering datang pengajian atau saya sering kumpul dengan teman-teman. Insya Allah ketika nanti di sini akan banyak sekali teman-teman baru yang dihadirkan oleh Allah, akan banyak sekali perasaan atau lingkungan baru yang dari Allah yang jauh lebih akan menggantikan pos itu. Dan jangan jangan bersedih hati ketika mungkin misalkan Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha kita tidak berkumpulan keluarga Indonesia. Tadi sudah Bapak Presiden Nimsa katakan ya, ada teknologi Zoom yang sudah memberikan kemudahan bagi kita untuk bertemu secara meskipun secara tidak langsung tapi kita masih bertatap muka ya. Bandingkan dengan mungkin 50 tahun yang lalu ketika Bapak Ibu mungkin Presiden Nimsa ketika datang ke sini mereka hanya berkirim surat, tidak tahu kabar, tidak tahu wajah, tapi sekarang ada Zoom, ada video call. Jadi banyak sekali yang berbeda dan itu perasaan itu ya. Jadi jangan sampai berlarut ya. Misalkan Idul Fitri, Idul Adha, eh, kok sedih ya nggak ada keluarga gitu ya. Cari teman-temannya gitu. Cari komunitas muslimnya, bertemu sama mereka, dan insya Allah nanti akan diganti perasaan rindu itu diganti dengan perasaan yang insya Allah lebih barokah ya. Next, Bu Direktur. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu mencari komunitas muslim? Jadi, the first question that should be asked by ourselves, why we need our community ya. Yang jelas, ketika kita berada dalam komunitas, ini akan mendorong kita untuk berada dalam ketaatan. Kita tahu sendiri, kita datang ke negeri yang secara kultur, secara budaya, secara lingkungan akan berbeda. Mungkin ketika kita di Indonesia, mohon maaf di sini orang berpegangan tangan cowok dan cewek ataupun orang berciuman di depan umum terbiasa. Tapi ketika di Indonesia dulu itu menjadi satu hal yang mungkin kita tidak pernah melihat. Mungkin ada rasa malu bagi kita ya di Indonesia, tapi di sini semuanya bebas. Nah, dengan adanya komunitas, inilah penjagaan kita. Eh lingkaran belum, Bu. Belum, Bu. Inilah yang akan mendorong kita untuk selalu menjaga diri kita gitu. Lalu kemudian meningkatkan kepedulian. Dengan kita punya komunitas muslim, kita bisa saling tahu teman satu yang lain. Nah, ini sangat penting terutama buat teman-teman di Indonesia ya. Family kita di sini adalah orang-orang Indonesia yang ada di sini. Kalau teman-teman bertemu dengan komunitas Muslim, Bapak Ibu yang ada di US, respect them, ketemu aja. Kalau misalkan mau, sapa aja. Misalkan sok kenal, SKSD itu adalah cara paling baik untuk masuk ke luar negeri, untuk bisa mengenal keluarga keluarga Indonesia. Karena dari SKSD ya, mereka biasanya akan peduli dengan kita. Apalagi nanya biasanya ke sini bareng keluarga atau tidak, ke sini masih single atau tidak. Kalau misalkan ada keluarga ditanya istrinya gimana, perasaan istrinya ketika sampai di sini gimana. Kalau punya anak, ini akan menjadi keluarga kita. Biasa kita panggil mereka om, bapak, atau kita panggil eyang, atau kita panggil mbah atau apapun. Jadi ini ada rasa kerekatan sebagai keluarga Indonesia dan juga meningkatkan kepedulian terutama bagi teman-teman kalau sakit. Kita tahu kalau misalkan ada komunitas ya, kita tahu oh ini kemana ya, kok nggak pernah datang. Kalau misalkan ada pengajian rutin di komunitas, kok nggak pernah datang, bisa jadi saling bertanya, oh dia sakit, jadi kita bisa saling jenguk. Ini salah satu rasa meningkatkan kepedulian ketika kita dalam komunitas. Lalu ketiga, memperluas pengetahuan. Ini jelas ketika berada dalam komunitas muslim, kita datang ke kajian, kita datang dalam pengajian, ataupun kita diajak teman ke masjid terdekat untuk ikut kajian yang jelas akan memperluas pengetahuan kita. Seperti sampaikan tadi, mungkin awal-awal kaget ketika di sini yang mas-mas biasanya ya, kok ada sih yang sholat cuman pakai celana 3/4 karena biasa kita pakai sarung. Pun kalau kita pakai celana panjang, biasanya celana panjang sampai di atas lutut. Dan kalau datang ke sini awal-awal biasanya ada yang cuman pakai celana 3/4. Nah, ini kalau misalkan disikapi, wah kayaknya ini berbeda nih. Tapi kalau kita menyikapi, oh ini komunitas, kita ingin belajar. Nah, di situ kita biasanya nanti kalau ke masjid, ke komunitas, kita tahu bahwa ada beberapa masjid yang menggunakan empat mazhab tadi. Ataupun nanti ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, terkadang ada yang sesi pertama mereka menggunakan mazhab Syafi'i, sesi kedua mereka menggunakan mazhab Maliki. Nah, di sinilah kita memperluas pengetahuan. Dan ini penting ketika misalkan besok kita balik ke Indonesia, kita sudah paham gitu bahwa empat mazhab ini berbeda dalam pengamalannya, akan tapi sama tujuannya. One God, one prophet, one Quran, dan yang sama ya. Yang ketiga, yang keempat terakhir ya, kenapa kita perlu mencari komunitas muslim, mempererat silaturahim ya. Ya ingat dalam Al-Hujurat ya, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Itu artinya ketika kita paham, kita sesama saudara, kita sama mukmin, maka
kita bisa saling mempererat silaturahmi, dan jelas Allah katakan ketika kita sama-sama menjalin ketaatan, saling mengingatkan dalam kebaikan dan keburukan, dan juga meningkatkan kepedulian, maka insya Allah di sana Allah akan memberikan rahmat kepada komunitas yang kita miliki. Next, Bu Direktur. Nah, bagaimana mendapatkan komunitas Muslim? Ini kadang menjadi pertanyaan ya. Gimana nih? Nanya gitu ya. Sebenarnya satu jawabannya, nanya aja gitu ya. Satu yang jelas kita bertanya pada sama Muslim Indonesia. Ini by default ya. Kalau kita sudah di Amerika, kalau kita pun merasa dia orang Indonesia, tapi ternyata orang Malaysia nggak apa-apa. Itu malah jadi teman kita, teman untuk saling berkomunikasi, teman untuk saling mencari komunitas. Jelas ketika kita bertanya sama teman Muslim, kita biasanya nanya masjidnya di mana, komunitas Muslim di Indonesia dan lain-lain lingkungan kita apa. Misalkan nanti di Boston, tanya Mbak Isti ya, komunitas Muslimnya, pengajiannya, kok Mbak Isti, Mbak Bu Direktur ya. Mbak Listia gitu ya, atau ingin bertanya teman-teman yang mungkin agak strict dengan makanan halal atau zabiha, maka teman-teman bisa bertanya kepada sesama Muslim, komunitas Muslim Indonesia, di mana restoran yang menjual makanan halal atau zabiha, ataupun di mana restoran yang menyediakan daging halal ataupun daging zabiha. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa bertanya dengan sesama Muslim tapi non-Indonesia. Malah ini jauh lebih baik. Dan saya mengencourage ya. Kenapa? Karena satu, bisa melatih komunikasi kita, bahasa Inggris kita mungkin yang masih kurang kita bisa latih. Dan juga ini semakin meningkatkan silaturahim kita, tidak hanya dengan komunitas Indonesia saja, tapi juga dengan komunitas-komunitas lain. Biasanya kita biasanya diundang kalau misalkan mereka ada pengajian ataupun mereka ada acara juga. Misalkan yang saya pernah tahu komunitas Pakistan, di sini biasanya sih kalau ada acara saya pernah diundang sekali dua kali untuk hadir dalam acara mereka. Jadi malah menambah pertemanan, persahabatan, dan juga kekeluargaan. Pertanyaannya sama, biasanya saya biasanya bertanya masjidnya di mana, komunitas Muslim yang di lingkungan tinggal kita ada apa aja, ataupun kadang biasanya salah satu di IUC ini ada teman-teman dari Amerika, Pakistan, dan juga kalau tidak salah Bangladesh ya. Mereka punya kajian Quran tersendiri, dan biasanya kalau misalkan kita kenal, biasa diajak juga untuk mau join nggak dengan kajian Quran. Next, Bu Direktur. Nah, kalau komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat apa aja? Jelas kita udah tahu ya, ada IMSA tadi yang motonya adalah Learn, Serve, Grow. Kita juga di IMSA ini ada IMSA Sister, ada tadi banyak, banyak macam departemen ya, ada IMSA Youth juga, ada yang komunitas IMSA untuk, kalau nggak salah IMSA untuk bekerja juga ada kayaknya ya. Tapi biasanya yang sister, biasanya mereka punya pengajian sendiri, yang bapak-bapak biasanya juga ada pengajian sepertinya juga yang muda-muda. IMSA Student terutama nih ya, bagi yang student bisa bergabung di IMSA Student. Kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini, webinar maupun kajian biasanya juga diadakan di IMSA Student. Pengajian pun biasanya kita gabung ya dengan bapak-bapak di IMSA. Lalu juga ada, kalau tidak salah, ada pengurus cabang istimewa NU Muhammadiyah, ini organisasi Muslim Indonesia yang ada di Amerika, itu ada NU dan Muhammadiyah. Teman-teman juga bisa mencari beberapa teman-teman IMSA juga, mereka juga tergabung di PCIM NU dan juga PCIM Muhammadiyah. Jadi komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat sendiri sebenarnya juga udah luas banget ya, udah banyak gitu. Saya pribadi bergabung di IMSA karena memang saya ada di IMSA Student, dan di IMSA banyak banget teman-teman terutama IMSA Student ya. Ini luar biasa kekeluargaannya dan juga luar biasa untuk saling bertukar informasi. Biasanya ini ya informasi yang saya sering tanyakan, ada orang nggak di sini? Jadi kalau misalkan saya pergi ke sana, saya boleh numpang nggak nih? Atau lagi konferensi ke Chicago misalkan, boleh numpang nggak? Ada teman-teman IMSA yang di Chicago. Jadi ini saling menguatkan ya satu dengan lainnya ya, dan juga saling memudahkan kita untuk berinteraksi dan mengenal satu dengan yang lain. Next, kalau komunitas Muslim sendiri di ini beberapa di US ya, selain ada IMSA, ada juga kalau di kampus, karena saya dari UIUC, UIUC ini punya MSA, UIUC MSA, mereka juga punya Instagram. Kalau tidak salah, MSA ini Muslim Student Associations. Di kampus-kampus lain, teman-teman juga bisa cari lewat Instagram, karena informasinya sekarang banyak banget, mungkin MSA Harvard, MSA di Pittsburgh, MSA di kampus lain Texas,
Kalau di Texas jangan khawatir, di Texas itu ada komunitas Muslim Indonesia juga dan mereka bahkan punya Masjid Indonesia Texas ya. Jadi insya Allah di sana aman lah ya. Dan tahun kemarin kita muktamar juga di Texas. Ada juga ICNA, Islamic Circle of North America. Oke, overtime. Ada juga Mas, Muslim American Society. Kalau di UIUC ada Central Innis Mosque and Islamic Center di Cimik, Masjid Cimik, dan juga ada Islamic Society of North America, ISNA. Next, ini udah dikejar-kejarnya ternyata. Oke, terima kasih dari saya. Ini salah satu foto ketika Idul Fitri kemarin. Ada sama Pak Presiden, IMSA, Pak Arya. Jazakumullah khairan katsir. Semoga bermanfaat dan selamat datang di US. Semoga betah selama tinggal di US. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Fabrori sharingnya di IMSA Students kali ini, di acara Welcoming Students. Ini Alhamdulillah insya Allah sangat bermanfaat nih buat teman-teman kita yang akan datang ke sini dan akan menempuh studinya sebentar lagi. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja di drop di chat box, atau kalau nanti yang mau yang interaktif akan ada di last session. Nah, lanjut nih kita ke sesi berikutnya, teman-teman. Jadi sesi berikutnya itu adalah first month checklist. Nah, ini adalah sesi yang cukup penting, bukan cukup, tapi kayaknya ini sangat berguna, terutama kalau teman-teman masih di Indo, mungkin bisa nyiapin dan mungkin tahu kayak gambarannya di kalau baru mau mulai kuliah di US itu apa aja sih yang perlu disiapin. Nah, kita langsung aja nih panggil narasumber kita sapa dulu Mbak Siti Arfa. Halo Arfa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh ini perkenalannya kalau dari Arfa sendiri itu adalah mahasiswa master di University of Illinois Urbana-Champaign. Sama nih sama Mas Abrori, jadi mereka satu komunitas muslim juga ya teman-teman. Nah, ini mungkin langsung aja Arfa silahkan sharingnya. Oke, makasih Rana. Coba saya share screen ya. Oke. Share-nya udah kelihatan? Kelihatan. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu US. Selamat datang teman-teman sekalian di webinar hari ini yang diadakan oleh IMSA Student. Perkenalkan, nama saya Siti Arfa. Saya mengambil Master Urban Planning di University of Illinois Urbana-Champaign, dan pagi hari ini di waktu Indonesia, saya coba share beberapa hal terkait checklist untuk new student yang kita kumpulkan dari pengalaman saya pribadi dan termasuk pengalaman teman-teman sebelumnya. Okay, let's get started. So, there are 7 topics in this webinar, in this presentation. Semoga 10 menit ke depan bisa mencakup 7 topik ini. Kita mulai dari imigrasi. Jadi hal pertama yang kita sebagai new student lakukan awal-awal dan yang paling mudah menurut saya adalah lapor diri di KBRI atau KJRI setempat. Bisa mengunjungi link ini, Peduli WNI, dan apa sih gunanya lapor diri ini, yaitu untuk mempermudah pengurusan dokumen nantinya jika teman-teman perlu untuk mengurus hal-hal seperti paspor atau dokumen-dokumen lainnya. Selain itu juga bisa lebih mudah untuk akses layanan, seperti kalau awal tahun ini tuh ada pencoblosan kan. Jadi kalau kita sudah melaporkan diri KBRI KJRI akan lebih mudah untuk terdaftar sebagai pemilih untuk nyoblos. Dan cara daftarnya itu cukup dengan email aktif dan siapkan dokumen-dokumen standar seperti KTP, paspor, dan visa. Selanjutnya, imigrasi dari pihak US-nya sendiri, itu ada yang namanya I-94. Ini tuh adalah bukti sebagai visitor status, yang mana teman-teman bisa mendapatkan dokumen ini dengan link ini. Nanti presentasinya akan saya share di chat box, dan hanya dibutuhkan input nama, tanggal lahir, dan dokumen number dari paspor serta tanggal awal kita masuk di US ini. Dan ini tuh dokumen I-94 ini berguna untuk nantinya pengurusan dokumen-dokumen lain seperti dokumen pajak ataupun dokumen untuk mendapatkan driver license. Nah,
selanjutnya itu tentang phone, yang mana ini cukup krusial ya begitu kita nyampe di landing di US. Hal yang pertama kita cek pasti handphone kan untuk menghubungi ataupun untuk membantu kita direction ke tujuan kita. Dan ada beberapa provider yang terkenal di US itu seperti AT&T, T-Mobile, Mint, Verizon, Xfinity Mobile. Dan untuk pertama kali landing ada 3 opsi sih di sini yang bisa saya sampaikan. Pertama itu kita bisa membeli kartu US di Indonesia. Bisa teman-teman cari di Shopee ataupun Tokopedia, itu ada yang jual kartu US sekitar 300 ribuan dan itu bisa dipakai untuk seminggu 2 minggu pertama. Atau juga bisa mengaktifkan roaming internasional dari SIM card Indonesia atau cukup mengandalkan WiFi dari bandara. Cuman minusnya kalau mengandalkan WiFi bandara ketika kita sedang di luar bandara ya kita nggak akan ada akses internet lagi. Selain itu juga penting untuk dicek terkait compatibility si handphone kita. Bisa dicek di website ini sim-usa.mobi atau bisa juga compatibility check di provider masing-masing. Nah, ini contoh dari compatibility check di HP saya bahwa HP yang saya pakai itu cuma bisa 4G, nggak bisa 5G, dan cuma bisa SIM card dan nggak bisa eSIM. Jadi ini tuh penting karena ada beberapa kasus handphone yang utamanya keluaran-keluaran dari Cina, mungkin yang di sini tidak, di US nggak terlalu terkenal, itu nggak bisa dipakai di sini, dan akhirnya beberapa teman-teman tuh akhirnya malah membeli handphone baru. Selain itu juga untuk nomor Indonesia ada baiknya untuk tetap diaktifkan agar kita bisa tetap melakukan transaksi perbankan mungkin di Indonesia dan juga menerima kode OTP. Nah, ada satu hal nih, beberapa provider seperti misalnya saya pakai Mint ya, itu memberikan bonus dengan referral code. Artinya ketika kita order kartunya, ini pengalaman saya pribadi, saya order kartu itu sekitar seminggu begitu sampai di US, order kartu dan dikirim langsung ke apartemen. Nah, dalam paket itu ada kartu yang saya pakai dan ada bonus 1 kartu yang bisa saya kasih ke teman dan itu bisa langsung dipakai teman untuk seminggu atau berapa giga gitu. Nah, ketika teman itu menggunakan kartu itu kan masih gratis nih, dan ketika dia melanjutkan untuk menggunakan provider Mint itu lagi, dia akan dapat bonus sekian dolar untuk paket selanjutnya dan saya juga dapat bonus sekian dolar. Jadi lumayan lah ya untuk sebulan pertama itu dapat banyak bonus dari providernya. Oke, topik selanjutnya adalah housing. Mohon maaf saya agak cepat-cepat karena cuma dikasih 10 menit. Untuk housing sendiri ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama itu jarak rumah dengan kampus, dengan grocery, dengan bus stop, dan public transport lain, misalnya ada train. Terus mempertimbangkan juga apakah mau off campus atau on campus. Ada beberapa state yang on campus lebih murah atau malah off campus yang lebih murah. Jadi ini perlu dicek-cek masing-masing state-nya atau masing-masing kampusnya. Cek juga suasana neighborhood, apakah dia cenderung lingkungan yang untuk student atau lingkungan yang lebih ke masyarakat umum. Sebenarnya untuk kita sebagai student lebih nyaman ketika lingkungannya memang untuk upper student. Selain itu juga perlu diperhatikan terhadap scam-scam yang ada, terutama ketika teman-teman mencari housing dari kayak Facebook posting, yang mana itu banyak scamnya. Jadi kalau bisa di cross check lagi terkait landlordnya. Dan ada juga pilihan apakah mau studio, apakah mau 1 kamar, ataukah mau dengan roommate, yang biasanya itu ada yang 1 apartemen 2 roommate, atau 3 roommate sampai 4 roommate. Terkait housing juga ada pilihan furnished atau unfurnished. Beberapa tempat mungkin unfurnished sama furnished nggak beda jauh ya, tapi ada juga yang cukup signifikan perbedaannya sehingga kadang lebih menguntungkan jika unfurnished. Selain itu di sini juga nggak tahu ya kalau di state lain ya, tapi kalau di UIUC sendiri, di Illinois sendiri, suka ada barang-barang, kalau lagi masa-masa kayak itu, barang-barang furnitur rumah yang kayak dibuang aja gitu di depan apartemen, jadi kayak bisa kita ambil ketika itu masih bagus. Terus pertimbangan lain adalah apakah laundry-nya dalam building yang sama atau beda building. Ini menjadi pertimbangan terutama ketika lagi winter, terutama daerah-daerah yang lumayan banyak saljunya, itu akan cukup repot kalau laundry-nya berada di luar gedung. Dan selanjutnya adalah perhatikan leasing term sama deposit. Beda sama Indonesia yang kadang kos-kosan atau apartemen nggak pakai deposit, di sini
wajib pakai deposit yang biasanya itu seharga 1 bulan sewa. Dan leasing termnya itu memang cukup saklek, misalnya disebut kita masuknya 15 Agustus, ya harusnya 15 Agustus masuknya gitu. Pengalaman saya ketika saya masuknya lebih cepat 5 Agustus, saya diharuskan bayar sekitar setengah bulan untuk bisa menempati apartemen itu. Dan terakhir, harga sewa per bulannya apakah sudah masuk utility atau enggak. Nah, utility ini apa aja? Utility di sini itu ada listrik, gas, air, internet, parkir, dan sampah. Kalau di tempat saya sendiri, sampah, parkir, dan air itu udah include sama harga sewa. Ada beberapa yang mewajibkan biaya parkir tersendiri karena nggak semua orang butuh parkir ya. Dan untuk internet sendiri ada yang beli modem, ada yang juga disediakan dari apartemennya. Dan yang paling krusial untuk dibuat itu adalah listrik dan gas. Yang ini kita perlu membuat akun utilities baru dengan cara kita cek provider di masing-masing daerah kita, terus kita hubungin call center-nya. Untuk mendaftar itu diperlukan SSN. SSN ini seperti nomor pajak NPWP. Terus kita perlu data paspor, alamat rumah, nomor telepon, dan email. Serta kita akan membayar startup account. Ini sejujurnya agak tricky ya, karena ini 1 bulan pertama dan kita langsung nelpon call center, yang mana tuh kadang untuk orang yang baru pertama kali aktif in English, tiba-tiba menelpon call center dengan logat masing-masing, dan itu nggak selalu logatnya US, ada yang dari India, ada yang China, ada yang Hispanic, jadi kadang agak ngangeng-ngengong gitu kalau dengerin call center sini. Jadi mungkin ini bisa menjadi challenge tersendiri di awal-awal ya untuk membuat akun utilities. Dan juga tipsnya adalah kalau kita punya informasi tenan sebelumnya itu akan lebih baik, sehingga kita bisa banyak hal-hal terkait detail-detail seperti ini di apartemen tersebut. Lalu selanjutnya tentang banking, ini juga minggu-minggu awal sebelum kita mulai kuliah biasanya harus sudah men-setup akun bank, dan beberapa bank yang terkenal seperti Chase, PNC, dan Bank of America itu biasanya berafiliasi dengan kampus. Jadi coba cek kampus teman masing-masing, afiliasinya ke bank apa, dan akan lebih baik jika menggunakan bank tersebut. Dan mungkin agak berbeda dengan Indonesia, biasanya kita transfer via sesama bank, tapi di sini seringnya transfer menggunakan Zelle, yang mana Zelle ini terkoneksi dengan bank-bank tadi, bank Chase, PNC, BOA, atau yang lain-lain. Dan Zelle ini cukup dengan nomor HP US kita atau dengan email kita yang aktif untuk kita transfer uang di US. Untuk transaksi internasional, ada biaya sekitar $15 untuk setiap transaksi. Dan adapun credit card sebenarnya di sini tuh sangat didorong ya dengan segala sistem yang ada. Tapi kembali lagi ke tiap orang, apakah pengen menggunakan credit card yang mana memang secara sistem lebih banyak memberikan keuntungan seperti banyak diskon-diskon, tapi ada juga yang tetap menggunakan debit card aja cukup, karena memang debit card di sini juga masih bisa digunakan di banyak tempat. Selanjutnya itu ya ITIN atau SSN, yang mana ini mungkin cukup baru untuk kita semua sebagai student. ITIN SSN ini itu merupakan seperti nomor wajib pajak, yang mana ini digunakan terutama untuk ketika kita mau atau ketika kita ada part-time job atau assistantship di kampus. Nah, SSN ini diperlukan sebagai rekam jejak pendapatan setelah bekerja. Adapun ITIN itu lebih digunakan untuk administrasi pajak yang bukan bekerja seperti pada umumnya. Jadi lebih karena ada dapat scholarship, fellowship. Untuk caranya sendiri, ini untuk pembuatan SSN, kita perlu data DS 2019 untuk visa J atau I-20 untuk visa F, dokumen I-94, ada paspor visa, terus ada surat pengantar dari universitas atau tempat kita bekerja, serta formulir pengajuannya. Prosesnya sendiri dengan cara menyiapkan dokumen, buat appointment via telepon, interview, kemudian SSN akan terbit dalam maksimal 2 minggu. Ini SSN termasuk cukup cepat dokumennya. Adapun ITIN, perbedaannya itu dia tidak ada surat kerja dan dia hanya mengharuskan mengisi form W7 dan ITIN application. Serta prosesnya juga sama, tapi
Eh, yang berbeda adalah kita menunggu dokumen ITIN itu sampai 9 sampai 11 minggu. Dan terakhir kedua, udah kenapa? Oke. Selanjutnya ada driver license. Nah, seperti kita tahu Amerika itu cenderung car oriented kan, jadi hal-hal termasuk yang pertama-pertama orang-orang datang ke sini adalah langsung membeli mobil dan punya driver license karena itu lebih memudahkan sebenarnya untuk bergerak ke sana kemari. Nah, untuk setiap state itu sebenarnya punya peraturan berbeda, tapi secara umum beberapa dokumen yang diperlukan untuk driver license yaitu I-94 seperti dokumen imigrasi yang saya sebutkan di awal, kemudian DS, paspor, visa, terus ada 2 bukti domisili seperti bentuk bukti tagihan listrik dan bank statement. Kalau punya SIM A dan SIM internasional bisa juga untuk ditampilkan untuk dibawa ketika penyerahan dokumen serta biaya pendaftaran sekitar $20. Ini proses untuk mendapatkan driver license di mana kita datang dulu ke kantor DMV, itu kantor khusus terkait driver license. Terus kita mendaftar ujian SIM, kita melakukan tes tertulis, kemudian latihan menyetir either dengan teman atau pakai pihak ketiga. Kemudian kita mengikuti road test, kemudian setelah road test kita akan dapat instruction permit, yaitu seperti SIM sementara karena SIM aslinya sendiri baru akan dikirim maksimal 14 hari. Nah, adapun untuk orang-orang yang tidak menggunakan mobil seperti saya, lebih mengandalkan public transport, itu beberapa kampus memberikan student pass, jadi dengan menunjukkan ID card, kita bisa menggunakan bus atau train sekitar kampus. Jadi ini untuk student pass atau student discount ini bisa ditanyakan ke kampus masing-masing. Yang terakhir tentang health insurance, ini biasanya dibutuhkan atau diurus sekitar 1 sampai 2 minggu setelah semester berjalan, dan insuransi setiap kampus ini berbeda-beda, jadi bisa dipelajari masing-masing. Namun secara umum insurance plan yang terdaftar di kampus itu hanya mencakup general health insurance, sementara kayak eye insurance, dental insurance itu nggak termasuk. Tapi khusus untuk yang kuliah dengan graduate assistantship atau fellowship biasanya juga dapat tambahan insurance ini, yaitu tambahan eye dan dental insurance. Oke. Itu presentasi saya terkait monthly first month checklist, dan nantikan event-event dari Info Student selanjutnya seperti Muktamar nanti, ada Hajj and Umrah for Students, serta akan ada 3-minute competition di Muktamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arfa buat sharingnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini emang lumayan banyak sih yang kita bagikan. Semoga membantu karena ini juga hal-hal krusial di awal ketika kita datang ke US gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi Q&A di akhir. Ini mungkin kita cek dulu untuk sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi selanjutnya kita bakal sharing nih tentang InsaCare, yaitu salah satu bagian dari Society Insa, di mana InsaCare ini membantu dalam hal zakat, terus pemberian bantuan, infak dan sedekah, kurban, wakaf, aid request, dan orphan program. Nah, mungkin detailnya akan dijelaskan dari Ustazah Dede yang sepertinya sudah bergabung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustazah Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dede buat waktunya untuk Sama-sama. mau bantu kita sharing-sharing di Welcoming Students kita. Nah, ini kalau boleh Ustazah Dede, apa kita mulai aja sesinya? Boleh. Terima kasih Ustazah Dede, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Ini Mbak siapa? Mbak Rana ya? Rana, Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Senang sekali saya dari InsaCare bisa
turut berpartisipasi dalam welcome kepada mahasiswa baru, welcome di Amerika, welcome in the jungle ya. Di dalam hutan yang penuh dengan liku-liku, tapi insya Allah kalau kita bisa menikmatinya, kalau kita bisa mencari suatu kebaikan di dalamnya, kita bisa menjadikan hutan yang belantara yang kita nggak tahu apa-apa ini bisa menjadi suatu ladang untuk kita mencari ilmu bagi bangsa kita dan negara kita insya Allah. Ya, saya mohon maaf, sebenarnya saya sudah menyiapkan Mohon maaf untuk para peserta, diingatkan sekali lagi untuk mute videonya karena itu penting banget nih biar nggak mengganggu hasil Ya nggak kerjanya. apa-apa. Ya saya sebenarnya udah Mengganggu menyiapkan hasil kerjanya. slide, tapi ternyata saya nggak bisa masuk pakai laptop ataupun pakai tablet saya. Jadi sekarang saya masuknya pakai handphone. Jadi saya mohon maaf. Mungkin karena saya juga tadi masuknya terlambat, agak sulit. Jadi saya tanpa slide ya, saya mohon maaf. Jadi mungkin saya perkenalkan kami dari IMSA Care. IMSA Care adalah sebuah lembaga di bawah IMSA yang tugasnya atau tugasnya itu adalah kita untuk fundraising. Untuk apa? Fundraising untuk menyalurkan dana-dana daripada diaspora Indonesia di Amerika untuk kita salurkan ke Indonesia terutama dan juga untuk ke belahan bumi yang membutuhkannya. Nah, kami sejak tahun 2022 kami sudah punya berdiri sendiri di Indonesia, yaitu dengan disebut Amanah IMSA. Jadi semua dana dari IMSA Care akan disalurkan juga oleh sebuah lembaga Amanah IMSA, jadi yang menampung dana-dana dari IMSA Care di Amerika untuk ke Indonesia berupa GSWAF-nya gitu ya. Berupa GSWAF-nya tidak hanya GSWAF untuk bencana kayak sekarang ini yang terbaru bencana Gorontalo ya, kita langsung ya aksi cepat tanggap gitu ya. Terus kemudian kemarin sebelumnya ada kampanye kurban ya, program kurban, terus sebelumnya program Ramadan dan yang bergulir setiap pekan adalah program sedekah Jumat. Ya, sedekah Jumat itu bergulir setiap pekan. Belum lagi ada anak asuh dan ada beberapa program yang bergulir secara rutin. Jadi bisa silakan kalau mau mampir, ya. Kalau mau mampir silakan menghubungi ke website kami imsacare@imsa.us. Itu akan ada semuanya tentang apa itu IMSA Care. Nah, mungkin di sini kita sudah tahu ya sebagai lembaga filantropi ya untuk mengumpulkan dana untuk fundraising bagi orang-orang yang membutuhkan, sudah tentu kami membutuhkan banyak sekali tenaga. Dan di sini ini iklan sedikit, siapa yang mau gabung ya, jiwa-jiwa muda yang mau gabung untuk jadi volunteer di IMSA Care, silakan. Tapi selain itu juga mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang IMSA Care. Itu bukan hanya untuk mengumpulkan dana gitu ya, tapi kami tahu untuk para mahasiswa mungkin ya yang namanya hidup di rantau, hidup jauh dari orang tua, apalagi yang di sininya itu berbekal dengan beasiswa yang mungkin ya, apalagi kalau yang bawa keluarga mungkin tidak mencukupi untuk kehidupan di Amerika dan untuk membiayai pendidikannya. Jangan takut, jangan ragu, silakan menghubungi kami ya. Ada di situ kami ada IMSA Aid ya, Aid Request ya. Jadi silakan untuk menyampaikan. Kalaupun bukan untuk kita, buat teman kita itu bisa. Misalnya ada teman kita melahirkan, atau yang waktu itu pernah ada teman kita kemalangan ya terjadi pencurian atau gimana, sementara mereka membutuhkan dana untuk itu. Jangan ragu, silahkan hubungi kami akan bantu, kami akan berusaha untuk mencarikan jalan keluarnya sebisa kami. Jadi bukan hanya untuk
ya, terima kasih ini udah bukan hanya untuk kami mengumpulkan dana, tapi juga untuk kami menyalurkannya juga untuk di Amerika. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa, tapi untuk semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat Muslim Indonesia di Amerika, ya, itu kami berusaha untuk sebisa mungkin untuk membantu. Ya, selain juga tentu saja kalau untuk yang lainnya kami salurkan ada yang di Indonesia dan ada yang di belahan bumi lainnya. Contohnya setelah peristiwa Oktober dia 2023 kemarin kami rutin ya itu dana dari masyarakat Muslim Indonesia di Amerika ini rutin ada kami salurkan untuk membangun sebuah rumah sakit di rumah sakit darurat di jalur yang sedang berperang di sana gitu. Jadi bekerja sama juga dengan lembaga yang di Amerika ya dengan Muslim Aid di Amerika ya alhamdulillah kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada dan untuk para mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama yang sekarang hadir di sini ahlan silahkan saya dengan senang hati kalau mau bergabung dengan IMSACARE mau membantu IMSACARE untuk bervolunteer di sini untuk lebih banyak menyebarkan senyum di belahan bumi yang membutuhkan insya Allah. Saya rasa segitu aja Mbak Rara. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan slide-nya. Ya, silakan kalau ada nanti mau tanya apapun tentang IMSACARE, kalau saya mampu jawab, insya Allah saya jawab. Sekian Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Dede buat waktunya dan sharing tentang IMSACARE. Semoga bermanfaat buat teman-teman kita, mahasiswa baru yang bakal menempuh studinya insya Allah segera. Insya Nah, Allah. nanti teman-teman kalau misalnya mau tahu info lebih lanjut nih buat IMSACARE, bisa dicek di chat box. Itu IMSA Student sudah share infonya, bisa diakses kemana. Dan kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa juga menghubungi kita. Nanti akan kita konekkan dengan IMSACARE. Terima kasih Ustazah Dede. Ya, sama. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, acara berikutnya kita bakal ada sesi talk show nih dengan dua narasumber kita. Insya Allah kita bakal ngebahas tentang how to navigate life as a Muslim, tapi dari perspektif life as a minority. Jadi kita sebagai Muslim Indonesia di Amerika itu kan sudah double minority ya teman-teman. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya kita itu tinggal di state yang ternyata komunitas muslimnya sangat minim. Dan gimana caranya kita tetap bisa guyup dengan sesama komunitas muslim yang ada walaupun sedikit. Nah, hal ini bakal kita bahas nih di talk show berikutnya, tapi mungkin kita kenalan dulu ya dengan dua narasumber kita yang sudah join juga nih di Zoom. Nah, mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Ilman dan Mbak Sitin. Waalaikumsalam, Mbak Rana. Ini kita sambil nunggu Mbak Sitin mungkin ya. Ini mungkin a bit introduction buat dua narasumber kita nih teman-teman. Jadi kalau Mas Abdul Hadi Ilman ini adalah PhD student atau udah kandidat Mas? Belum Belum kandidat. Mas student. PhD student di Oregon State University. Dan untuk Mbak Sitin ini adalah PhD student di West Virginia University. Ini Assalamualaikum Mbak Sitin. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kedengeran nggak? Kedengeran, clear dua-duanya. Oke, good. Makasih banyak Mbak Sitin dan Mas Ilman udah join hari ini dan mau Ya, sharing-sharing pengalamannya selama di Oregon dan juga di West Virginia. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu nih dari Mbak Sitin ataupun Mas Ilman. Boleh share misalnya nama kampusnya, terus jurusannya apa, sibuk apa sekarang di summer ini, teman-teman. ya, Mungkin mangga, mulai dari silakan dulu. siapa ya? Mbak Sitin dulu kali ya. Waduh, oke, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat malam, selamat pagi juga. Perkenalkan, namaku Sitin. Panggil aja Sitin lah ya, langsung aja. Aku sekarang PhD Marketing Student di West Virginia University. Fall ini aku mau masuk tahun ketiga. Aku juga um, Fulbright Scholar nih
satu batch bareng Mas Bro Ilman dan Rana sebenarnya ya. Itu satu, terus apa lagi ya? Lagi sibuk apa? Eh kebetulan alhamdulillah aku juga graduate assistant, jadi meskipun libur-libur musim panas nih ya tetap aja riset gitu ya. By the way aku orang Sunda ya, jadi nanti kalau ada celetuk-celetuk Sundanya, aduh punten pisan ini mah harap maklum ya. Terus aku juga lagi sibuk comprehensive candidacy exam. Doain ya minggu depan nih mau oral exam, semoga minggu depan udah bisa jadi kandidat PhD. Amin, semoga Udah itu aja lancar. perkenalan dari aku. Thank you. Amin. Thank you Mbak Sitin. Monggo Mas Ilman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Selamat datang di US ataupun yang akan datang nanti. Welcome to the jungle kalau kata Ustadzah Dede tadi, insya Allah ya. Tapi walaupun jungle, tapi insya Allah jungle-nya menyenangkan lah, insya Allah nanti gitu. Ya, saya Ilman. Tadi disebut di Oregon State University. Waktu saya ke sini juga Oregon itu mana saya juga nggak tahu sebenarnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat tadi kayaknya di chat itu teman-teman banyak yang di kota-kota besar sebenarnya gitu. Nah, Oregon itu diapit oleh dua state yang cukup besar namanya Washington sama California gitu. Jadi kalau disebut di mana Oregon, oh utaranya ini deh, utaranya California gitu kan. Baru nggak gitu kan, karena California mungkin yang lebih ini apa namanya lebih dikenal gitu ya. Ya, saya diminta di sini spesifik untuk keluarga karena memang eh, saya bersama istri dan tiga anak gitu. Nggak tahu ini mungkin eh, ada nggak kira-kira teman-teman yang sudah berkeluarga sampai anaknya banyak begitu, ya banyak tantangannya akhirnya gitu kan. Nah, nanti mudah-mudahan bisa share ke teman-teman semua. Atau kalaupun masih pada single, mayoritas juga single, at least teman-teman punya catatan apa sih kira-kira yang kemudian perlu diperhatikan ketika nanti misalkan gitu ya, in case punya anak di sini gitu kan ya, sehingga sudah mempersiapkan sejak dini gitu. Tidak selamanya orang yang kemudian sudah apa namanya ya lama tinggal di sini kemudian paham tentang eh, apa namanya gimana caranya biar keluarganya bisa survive dan sebagainya itu belum tentu gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Ya, Iya, oke. Thank you Mas Ilman dan Mbak Sitin introduction-nya. Nah, ini mungkin kita lanjut nih karena kita temanya itu life minority ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin minority, sebagaimana minoritasnya kah Mas Ilman dan Mbak Sitin di kampus masing-masing gitu. Mungkin kita startnya dari situ dulu kan. Jadi kita tahu nih ya, kayak apakah international studies-nya banyak, terus emang muslimnya ada atau enggak, dan mungkin dari kacamata Mbak Siti nih yang dari sisi muslimahnya dan Mas Ilman dari sisi ya kepala keluarga gitu kan. Nah, komunitasnya tuh kira-kira gimana sih di kedua tempat ini? Apakah mendukung buat kita yang mungkin ini bakal jadi salah satu culture shock juga kan ya di Indo yang majority Muslim gitu, Muslim country yang mau sholat gampang, ibadah apa-apa gampang, terus tiba-tiba dipindah ke tempat yang sangat-sangat new gitu buat kita dengan segala um, aksesibilitasnya. Nah, kira-kira gimana? Mungkin boleh share dulu nih. Mungkin dari Mas Ilman kali ya, gantian. boleh, boleh. Iya, pertama eh, saya lihat dari populationnya Oregon ya, itu sekitar 5 5 juta. 5 juta tuh kalau di Indonesia di mana sih? Padahal ini sekelas state gitu ya. Nah, kalau ukuran California itu kayak LA ada cuy, itu bisa 20 juta. Itu baru baru satu kota gitu, satu wilayah gitu, bukan satu negara gitu. Satu negaranya mungkin sekitar 50 juta California gitu. Oregon itu 5 juta populasinya gitu. Nah, specifically untuk di kampus saya, tadi saya sempat cek-cek juga gitu ya. Berapa sih international student-nya gitu? Itu setiap tahun kurang lebih sekitar 6-11% ini enrollment-nya. Berarti on average kita bisa bilang ya nggak nyampe 10% lah international student-nya gitu ya. Lebih spesifik lagi, muslimnya lebih sedikit lagi gitu kan. Eh, di MSA-nya, artinya Muslim Student Association itu ada, kemudian, oh ya, saya di kotanya kota Corvallis, itu eh, populasinya itu cuman 50.000. Jadi sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Masjidnya cuma satu, eh, kemudian di kampus itu cuma ada satu tempat sholat gitu ya. Jadi sangat sangat minoritas sekali gitu.
Oke, jadi ini sebenarnya dari awal masuk tuh udah lumayan ini ya Mas, mengejutkan gitu tantangannya kayak untuk beribadah dan mencari komunitas di sana. Iya, boleh dibilang iya, Mm-mm. eh, tapi untungnya karena kotanya kecil gitu ya. Kemudian juga masjidnya juga eh, apa namanya terjangkau gitu secara jarak, jadinya agak lebih nyaman juga gitu. Nah ini mungkin tidak tidak belum tentu terjadi di kota-kota yang lain gitu. Di kota-kota besar mungkin jaraknya cukup jauh, tapi juga di kampusnya masing-masing bisa jadi komunitasnya cukup besar sehingga mereka punya masjid sendiri. Misalkan kemarin saya sempat academic training, pre-academic trainingnya di UW di Seattle gitu ya. Nah, itu di kampusnya mereka juga punya masjid sendiri. Selain juga di kotanya, di sekitarnya itu banyak masjid yang juga sangat besar-besar gitu kan. Ketika ke Boston juga kemarin masjidnya juga besar-besar, di Texas juga besar-besar gitu kan. Di sini sangat kecil sekali. Eh, Mungkin masjidnya itu hanya hanya bisa menampung maksimum mungkin 200 kali ya. Jadi cukup kecil. Tetapi kelebihan dari kota ini, dia punya Islamic Cemetery in Oregon gitu. Jadi the only one in Oregon. Jadi kalau ada Muslim yang meninggal di daerah Oregon, itu hampir pasti dikuburkannya di daerah kita ini gitu kan di Kota. Sehingga kalau ada penyolatan jenazah di masjid kita dulu baru dikuburkan. Gitu. Nah, ini juga tidak banyak tuh kota-kota baik maupun yang besar maupun yang kecil yang punya Islamic Cemetery gitu kan. Nggak berharap meninggal di sini sih, itu kan maksudnya adalah cukup ada lah apa namanya terkait dengan hal itu. Ya, Oke, ini cukup menarik sih Mas, karena mungkin kan orang-orang kalau yang tinggal di state besar tuh kayak aksesnya lebih mudah ya, tapi ternyata ini bisa ya, jadi salah satu tantangan, tapi bukan berarti itu challenge yang nggak bisa diatasi ya Mas, karena sebenarnya komunitasnya sepertinya cukup welcome nggak sih Mas, komunitas Muslim di sana, apalagi kalau kita bawa keluarga gitu. Kira-kira ada struggle-nya nggak sih Mas dengan komunitas? enggak sih. Jadi ya kita kan Islam gitu ya, sama-sama Islam dan saya yakin pemahaman Islam antara satu orang dengan yang lain, mazhabnya apapun, mereka masih memiliki pandangan bahwa Muslim itu adalah bersaudara gitu kan. Sehingga paham inilah yang kemudian dengan sangat mudah kita bisa join dengan semua community gitu kan. Ya kalau saya mengandalkan komunitasnya Indonesia gitu ya, nggak ada gitu kan. Karena bisa dihitung dengan jari, benar-benar dihitung dengan jari. Misalkan di kampus saya ini yang graduate student yang Islam misalkan, eh sekitar 3 orang lah dengan saya gitu kan. Jadi kemana ada yang lulus dan sebagainya gitu kan. Sementara lebih banyak kayak undergrad misalkan. Kalau undergrad, kalau ke US itu teman-teman tahu lah seperti apa ininya gitu kan. Majoritinya itu bukan rasis ya, tapi memang majoritinya Chinese dan bukan Islam gitu kan. Sehingga kita tidak bisa terlalu banyak berharap untuk mengandalkan menjaga keislaman kita dengan banyak bergabung dengan mereka gitu kan. Sehingga mau tidak mau ya kita harus berinteraksi join dengan community yang disebutkan oleh Mas Abarul tadi banyak sekali dan mereka sangat welcome gitu ya. Dan karena kecil gitu ya, eh, sehingga kekuatan masing-masing etnis atau rasnya mungkin jadi tidak kuat gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan orang Pakistannya terlalu banyak, bisa jadi mereka terlalu dominan misalkan gitu. Orang ininya terlalu banyak, orang ini terlalu banyak gitu kan. Jadi benefit kalau komunitinya kecil gitu, mereka menjadi lebih guyup sebenarnya gitu kan. Jadi di sini nggak ada masjid 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 Pakistan, masjid Indonesia, masjid Bangladesh gitu, masjid mana, nggak ada spesifik itu semuanya gabung dalam satu gitu kan. Tentu kalau ada masjid Indonesia, masjid itu juga ada benefitnya tersendiri gitu. Artinya kita harus mencari titik benefit dari setiap kondisi yang kita kita hadapi gitu. Oke, thank you Mas Ilman. Nah ini kalau dari Mbak Siti nih gimana nih di West Virginia sana? Apakah sama kira-kira atau ada perbedaan? Siapa tadi yang nyanyi? Iya, benar-benar. By the way, emang West Virginia ya terkenalnya si lagu itu ya, Take Me Home, Country Road. Anyway, pertanyaannya, international students banyak atau enggak gitu ya? Sebenarnya aku tuh sekarang tinggalnya di kota, ini namanya College Town, namanya Morgantown. Itu populasinya sekitar 30.000, jadi lebih dusun lagi ya dari eh, dari dusunnya Mas Bro Ilman ini gitu. Lalu international students-nya lumayan banyak. Muslim, oh by the way, jadi kota aku tuh
Morgantown ini adalah college town. Jadi 80% penduduknya adalah mahasiswa. Sehingga kota ini tuh, college town ini tuh relatif lebih diverse ya dibandingkan dengan kota-kota kecil lain gitu. Karena kan West Virginia sendiri state kecil ya. Lalu international student-nya banyak, muslimnya sekitar 5% lah dari eh, penduduk di kota itu. Jadi ya lumayan banyak lah, sekitar 1.500. Banyak sedikit sebenarnya emang relatif ya, cuman 1.500 kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain, kota-kota besar di Amerika relatif kecil kan memang. Cuman bener tadi kata Mas Ilman gitu, jadinya lebih guyup, lebih lebih close knit gitu ya si Muslim community-nya. Cuman memang kebanyakan di Muslim aku ini, kebanyakan orang Muslim di kotaku ini rata-rata mereka dari Middle East, itu dari Jazirah Arab situ, dan juga Bangladesh, Pakistan gitu. Muslim Indonya dikit banget guys. Di kota aku itu ya, cuman ada 5 keluarga Indo dong. Itu aja, literally cuman 5 keluarga Indo. Mungkin Rana bisa relate juga ya. Cuman memang ada rupanya aku juga baru tahu tahun ini bahwa ada beberapa keluarga Indonesia lagi. Mereka ini kelompok chef chef di restoran hibachi gitu guys. Jadi tapi for some reasons mereka nggak ngegabung gitu loh. Jadi ya anggap aja ada 5 keluarga gitu. Ada kelompok lain tapi kurang nggak nggak gabung gitu. Itu sih Ran. Sih, berarti sebenarnya dari komunitas nih juga sama-sama sedikitnya gitu ya, Mbak. Sama nih kita Dikit mungkin banget. bertiga kan sama di daerah-daerah yang tidak terlalu banyak muslimnya. Jadi emang ini kadang-kadang challenge-nya adalah gimana kita membawa diri dan juga kayak tetap ikut aktivitas yang menjaga keimanan kita juga kan di kota-kota itu Yoi. tadi. Nah, kalau dari Mbak Sitin sendiri sebagai seorang muslimah di sana, pernah nggak sih mengalami kesulitan waktu misalnya mau beribadah atau ternyata tuh tiba-tiba ada bala bantuan yang out of nowhere datang dan kayak jadi sudden blessings gitu walaupun ada di lingkungan minoritas, apakah pernah kayak mengalami kayak gitu? Oh, mengalami kesulitan gitu ya. Oh, oke. Betul, betul, betul. Kesulitan sih ya pasti ya gitu. Karena maksudnya sebelum pindah ke sini tuh aku sudah mempersiapkan kan. Oke, berarti aku nih harus harus tahan. Nanti jadi minoritas, woi gitu kan. Maksudnya udah pasti aku yakin nih teman-teman di sini apalagi udah bulan Agustus sudah persiapan mental udah ada gitu loh. Tapi tetap aja begitu ke sini, dreng gitu loh. Ada perbedaan loh ketika kita mempersiapkan dan ketika kita mengalaminya sendiri tuh wah gitu loh. Kena mentalnya tuh beda banget. Lalu kalau kesulitan sih in terms of beribadah, hmm, rasanya alhamdulillahnya nggak ada karena yang tadi Mas Ilman cerita juga karena komunitas Islamnya lebih kecil jadi lebih lebih dekat lebih dekat lebih guyup gitu ya. Jadi kalau dari segi ibadah gitu sih kesulitan relatif nggak ada cuman memang ketika aku harus sholat ya di office aku kebetulan teman-teman aku nih alhamdulillahnya graduate assistant juga jadi aku sambil kerja lalu ada office-nya dan office-nya ini bareng-bareng sama teman-teman PhD students yang lain tapi kan nggak ada musola ya di gedung aku gitu jadi aku tuh harus di pojokan office terus sholat aja gitu loh awalnya sih aduh nggak enak banget pasti kita tuh bener-bener ngerasa self conscious banget ya kayak wah gila nih diliatin Allah gimana ini gitu kan itu kalau kita sholat yang ada maksudnya di depan teman-teman yang kita kenal gitu loh. For some reasons itu kena mentalnya tuh lebih beda. Tapi juga ada bedanya kalau kita harus sholat di tempat umum gitu loh. Ya, Itu kayak beda terlalu juga nggak sih? terekspos gitu ya, Mbak. Iya, sebenarnya iya jujur nih ya sebelum sebelum bulan Oktober tahun lalu aku santuy aja gitu loh sholat di mana-mana kayak santuy aja lah gitu misalnya aku lagi jalan-jalan terus aku tinggal ke pojokan santuy gitu ya kalau aku sholat sendiri tapi setelah Oktober tahun lalu tuh aku ngerasa lebih takut aja gitu loh guys rasanya sih gitu. Cuman ya untungnya jangan sholat kalau misalnya mau sholat di tempat umum ya jangan sendiri sih cari bala bantuannya teman-teman sendiri aja gitu maksudnya biar bisa saling jagain. Itu aja paling ya.
Oke, nah ini emang lumayan sih kayaknya challenge-nya mungkin di situ karena kan kadang kita ada in between class gitu terus kita mau sholat di mana kadang kan suka bingung juga gitu. Nah in terms of Muslim Student Association nih di kampus biasanya kan ada nih di masing-masing kampus. Nah kira-kira antara Muslim Student Association juga komunitas yang di masjid itu apakah banyak aktivitas yang bisa diikutin gitu terutama kayak buat keluarga kan karena misalnya kita masih tetap pengen anak-anak kita belajar ngaji. Kalau di Indo kan banyak nih ya sourcesnya. Tapi kalau misalnya di sana tuh gimana Mas Ilman? Ya, pertama saya boleh nambahin dulu apa Mhm. apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Sitin gitu ya. Teman-teman perlu tahu bahwa ini Amerika ini kan libertarian banget gitu ya, dan itu dilindungi oleh oleh konstitusi mereka gitu ya. Secara konstitusi artinya setiap orang itu bebas dan orang lain nggak akan peduli sebenarnya, harusnya gitu ya. Walaupun dalam prakteknya tentu nanti beda-beda gitu kan. Nah, balik ke pertanyaannya Rana tadi, eh, jadi community di masing-masing daerah itu akan sangat berbeda gitu ya nanti ya. Dan perbedaannya itu lebih karena resource-nya ada apa enggak gitu. Misalkan untuk ngajarin ngajinya ada enggak, untuk sebagai penceramahnya ada enggak, sebagai untuk imamnya ada apa enggak gitu kan. Apalagi kalau college student itu pasti akan sangat tergantung dari input studentnya. Ada nggak yang bagus hafalannya, bagus ininya yang bisa ngajar gitu kan, bagus agamanya gitu. Dan tentu bagus bahasa Inggrisnya karena kan nanti audiensnya bahasa Inggris semua gitu kan. Ada yang dari Middle East dari mana yang cuma jago bahasa Arabnya aja ya susah juga gitu kan. Atau yang dari ASEAN, Indonesia biasanya jago-jago juga tapi bahasa Inggrisnya jadi susah juga misalkan. Jadi nggak ketemu gitu kan. Nah, di tempat saya relatif sebenarnya nggak terlalu banyak akhirnya aktivitas keislamannya gitu ya dibandingkan dengan di kota-kota besar ya. Jadi eh, teman-teman yang di kota besar itu sangat bersyukur sebenarnya karena apalagi yang di Texas. Texas itu udah kayak pusat studinya keislaman di Amerika lah. Jadi kalau mau belajar Islam itu udah Texas gitu. One of the best lah. Kalau nggak the best in the US gitu ya. Nah, di tempat saya itu misalkan untuk pendidikan anak misalkan itu cuma ada Sunday School. Sunday School itu ya cuma seminggu sekali gitu kan. Kalau di Texas itu bisa sampai eh, program hafid gitu kan. Jadi ini kembalikan ke tujuan teman-teman semua mau membina keluarganya seperti apa gitu kan. Ada banyak sekali apa namanya anggota-anggota IMSA itu di Texas itu mendaftarkan anaknya sejak usia SD gitu ya. Dan dalam jangka waktu tahun, 3 tahun, 10 tahun itu mereka sudah hafal Al-Quran semua gitu kan. Nah, ini susah didapat untuk di state-state yang lain gitu bisa jadi kalau kemudian resource-nya sangat sangat terbatas gitu. Sehingga mengandalkan apa yang ada di sini itu bisa jadi nggak cukup gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan juga Mbak Sitin tadi gitu ya. Saya termasuk orang yang alhamdulillahnya gitu ya secara keluarga asal saya itu sudah dibina Islam secara baik gitu. Kemudian juga ketika mahasiswa, ketika ini bergelut dengan aktivitas kemahasiswaan, keislaman tuh juga cukup dekat gitu ya. Tetapi ketika nyampe ke sini, ternyata berbeda gitu kan ya. Jadi kita agak percaya diri awalnya gitu. Oh bisa lah nanti anak itu belajar dengan kita di rumah gitu kan. Ternyata nggak juga gitu kan. Nah kemarin kalau teman-teman udah ikut parenting apa namanya webinar parentingnya IMSA gitu ya. Jadi ada satu fenomena bahwa ternyata eh, pendidikan anak orang tua itu lebih banyak mengandalkan pendidikannya kepada sekolah gitu. Jadi terima aja apa yang ada di sekolah gitu kan. Kita memahami bahwa pendidikan anak itu pertama dan utamanya adalah di keluarga. Tapi seringkali dipahaminya hanya sebagai temporal. Artinya temporal itu secara runut waktu. Oke, sebelum dia sekolah kita tanggung jawab gitu kan. Tapi ketika sekolah, udah urusan sekolah. Sampai rumah mereka nggak diajarkan lagi, nggak di lagi gitu kan. Saya termasuk yang tidak seperti itu juga. Tapi ketika di sini itu berbeda lagi gitu kan. Artinya bekal untuk kemudian memperkuat kita sebagai keluarga dan membina anak-anak itu jauh-jauh lebih susah gitu. Ketika saya nyampe sini, eh, citizen atau permanent resident Indonesia yang ada di sini itu bilang, wah susah pokoknya kalau anak udah begini begini begini. Saya masih agak pesimis gitu dengan pernyataan seperti itu gitu. Artinya
agak optimis bahwa saya bisa gitu. Ternyata enggak juga gitu kan. Jadi cukup susah, apalagi ketika mereka harus masuk ke public school gitu ya. Itu lebih lebih susah lagi gitu kan. Oke, ini berarti emang challenge tersendiri dari orang tuanya juga ya, Mas. Jadi kayak orang tuanya udah harus juga ada pembekalan dari diri sendiri dan acknowledge situasi di sekitarnya itu seperti itu gitu. Jadi emang nggak bisa rely on that community. Gitu. Ini emang Betul, menjadi pembelajaran yang menarik juga. Tadi karena Mas Ilman sempat mention Texas, jadi ini teman-teman for your information aja sih. Jadi kita itu punya masjid Indonesia juga ya, Mas Mbak. Dan correct me if I'm wrong, itu ada di Houston dan juga ada di New York, LA, dan Maryland kalau nggak salah. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di sekitar state itu bisa coba cari-cari tahu juga. Nah, ini kita balik lagi nih tadi ke topik komunitasnya. Kalau dari Mbak Sitin sendiri, kira-kira gimana Mbak komunitas muslimnya di sana? Apakah misalnya nih as a muslimah gitu, ada halakahnya nggak? Atau misalnya ya nggak ada gitu kan? Jadi harus nyari-nyari komunitas online gitu. Masih Komunitas mute tadi. Muslim, ya, thank you, Ren. Komunitas Muslim di kotaku, alhamdulillahnya ada. Lalu ada juga Muslim Student Association, itu mereka aktif banget. Tiap minggu tuh mereka ngadain namanya Islamic Talks, ya, semacam ada. Jadi mereka ngundang imamnya, imam kota di sini untuk sharing gitu kan ya. Kayak kita dengerin ceramah, isinya mahasiswa mahasiswa Muslim, terus mereka ngasih pizza gratis gitu ya. Itu wajib banget ya sih, kayak supaya orang lain pada mau datang. Itu satu, terus sering juga dari masjidnya ngadain piknik. Lalu kalau buat keluarga ada summer camp juga buat anak-anak kecil gitu loh. Terus ada kalau nggak salah namanya ada halakoh juga kan. Jadi sebenarnya bisa sih. Terus juga ada Quran Circle, cukup cukup lumayan sih kalau menurutku di sini. Dan senang juga ya bisa kalau misalnya bisa ketemu teman-teman Muslim dari Bangladesh, dari yang lain gitu. Aku cukup 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 happy sih di sini. Dan satu hal yang benar-benar aku appreciate banget tuh adalah ketika bulan Ramadan ya, itu tuh selalu ada iftar dong guys setiap hari di masjid. Itu tuh buat aku yang maksudnya buat mahasiswa yang rely so much on student stipend itu tuh tiap hari oh, thank you guys gitu. Rezeki anak soleha Bagus. ya Mbak. Iya rezeki anak soleha banget. bisa sampai sahur itu ya. Bener banget karena kan porsinya gede ya. Jadi nggak usah Benar, benar, nasi. benar. Wah, love banget guys. Kalau di tempat Mas Ilman ada juga nggak Mas waktu pas eh, puasa ya, pas Ramadan tuh terutama. 30 Ya, hari atau kayak weekend doang gitu. alhamdulillahnya full 30 hari, jadi ada Nah, terus. Terkadang juga ada lebihnya gitu. Ya udah kita ambil lagi aja gitu kan. Buat sahur itu tadi gitu hmm, kan. Itu lumayan bisa Alhamdulillah. menghemat gitu. Bener, bener, bener. Ini soalnya kalau nggak salah ya, ngelihat story teman-teman yang kayak di NYU atau sekolah-sekolah gede lainnya, mereka juga ada kok. Tenang aja nih Ya, teman-teman yang di sekolah-sekolah gede itu malah lebih banyak dan opsinya ada di berbagai masjid. Tapi alhamdulillahnya walaupun kita di state-state kecil, tapi tetap ada. Alhamdulillah. Dan ini tadi Kak, in terms of ngomongin tadi karena kita lagi ngomongin ini ya, bukan puasa juga kayaknya tadi aku belum sempat nyinggung nih soal makanan halal. Itu tuh gimana sih aksesnya di tempat Mbak Sitin atau Mas Ilman? Apakah ada nih halal store-nya atau ternyata sama sekali nggak ada gitu? siapa Kalau dulu? enggak Saya. silakan Mas Bro Ilman Boleh mulai. Oh, Mas iya. Ilman. Ya, eh, teman-teman mungkin nanti sesuai pendapatnya masing-masing gitu ya. Kategori halal itu seperti apa gitu ya. Kalau Zabiha tadi yang disebut Mas Abrori itu yang paling paling ketat lah gitu ya. Jadi harus benar-benar tersertified atau nyembeli sendiri baca basmalah gitu kan. Kalau pendapat yang lain misalkan ada yang penting bukan babi deh, bukan alkohol gitu. It's up to you lah mau menentukan yang mana gitu kan. Tapi kalau mau yang Zabiha itu pastinya sulit sekali gitu kan. Kayak di tempat saya itu paling restoran yang murni seperti itu
kayaknya cuma sekitar 5 lah kalau kalau nggak salah gitu ya. Dan kemudian toko yang menjual bahan mentahnya itu cuma satu gitu. Jadi cukup cukup terbatas gitu. Tempat-tempat lain bisa jadi lebih terbatas lagi gitu ya. Tapi kalau di kota-kota besar soalnya itu sudah cukup banyak optionnya gitu ya. Yang susah sebenarnya adalah karena saya bagian keluarga gitu ya. eh, Anak saya sudah masuk ke public school, terus dia juga ada lunchnya gitu kan ya. Nah, itu eh, tidak ada opsi halalnya gitu kan. Yang ada cuma opsi vegetariannya. Ya silakan nanti bisa opsi itu gitu kan. Tapi bisa jadi anak juga tidak tidak apa namanya eh, bosen gitu ya kalau menunya itu terus gitu kan vegetarian terus gitu. Yang paling terkenal itu sebenarnya PBJ, peanut butter jelly ini Jelly. ya. Ya. Sandwich. Jadi sandwich gitu. Masa tiap hari makannya peanut butter jelly terus gitu kan. Jadi akhirnya saya sudah coba komunikasi pertama ke gurunya untuk karena anak saya masih kelas 2 waktu itu 2 SD. Jadi bisa jadi bahasa Inggris juga masih terbatas karena baru pertama ke sini gitu kan. Akhirnya saya harus ngomong ke gurunya, tolong kalau ada menu yang kayak gini-gini jangan dikasih gitu, tunjukkan menu-menu yang halal gitu. Terus saya juga komunikasi dengan school districtnya gitu kan, bisa nggak ada opsi yang benar-benar halal gitu, kalau ada turkey, ada chicken, ada beef, kasih yang halal dong gitu kan. Tapi karena mungkin karena cuma saya doang yang request gitu, akhirnya nggak digubris, ya udah cuma dengan opsi vegetarian atau opsi PBG tadi itu, atau kalau bosan bawa sendiri dari rumah. Dan mostly untuk keluarga kita lebih banyak masak sendiri sebenarnya karena halal food di mana-mana itu pasti lebih mahal dikit lah kira-kira begitu. Nah, ini lumayan challenge juga ya Mas ternyata kalau untuk nyari yang benar-benar halal misalnya. Nah, tapi kalau dari West Virginia gimana Mbak Cetin? Kurang lebih sama sih sama jawabannya Mas Bro Ilman ini. Untuk bahan groceries yang halal cuman ada satu, lalu restoran kayaknya 2 atau 3, terus ada beberapa ibu-ibu yang kadang-kadang mereka suka buka catering gitu ya. Jadi sangat terbatas. Biasanya karena kotaku lebih dekat ke Pittsburgh di Pennsylvania, dan di Pittsburgh ini ada satu supermarket besar gitu. Biasanya kadang-kadang aku ke sana lalu beli daging-daging ya lumayan banyak lalu ditaruh di kulkas gitu kan. Tapi juga aku di sini mencoba apa ya mencoba mengkonsumsi lebih banyak ikan gitu. Biarpun memang aliran aku penganut aliran yang ya udahlah gitu kan asal nggak usah bebeh ya kan. Cuman mengurangin juga gitu loh. Itu sih. Jadi ya dan lebih banyak makan lebih banyak masak sendiri tapi juga lebih ya mengurangi gitu loh. Beli-beli daging-daging yang tidak kezabihan gitu. Walaupun I aku see. Ini ya. berarti sebenarnya masak sendiri juga salah satu opsi ya Mbak Mas kayak biar aman aman Of di kantong course, dan yes. aman di Kadang-kadang tuh kantong dan aku juga halal. iya beneran. Kadang-kadang tuh aku ke restoran gitu kan. Terus aku pesen salad. Ternyata pas dateng ada bacon bits-nya. Terus aku udah Hmm. makan gitu. Oh, Oh my God, aku itu inget yang waktu itu yang di restoran Mbak iya Sitin. itu kan bareng kamu ya. Iya. Waktu itu lagi bareng Rana guys. Itu aduh zong moment banget. Mana enak lagi tapi ketahuannya pas udah akhir terus oh my God gitu kan I feel so guilty gitu sih. Iya sih, iya sih. Iya sih, ini mungkin mungkin teman-teman ada yang eh, kalau bisa sih jangan sampai ya ada pengalaman yang sama. Jadi mungkin misalnya ke restoran nih bisa juga nih ditanyain kayak ingredientsnya itu apa. Karena kadang di menu kan suka nggak ditulis ya itu ada baconnya atau enggak gitu. Dan mungkin dia pakai kaldunya atau potongan-potongan dagingnya atau produk turunannya yang kita nggak tahu dan nggak familiar itu sih catatannya buat teman-teman. Nah ini mungkin one last question sih karena tidak terasa waktu yang membatasi kita. Jadi kalau dari selama tinggal 2 tahun setengah ya mungkin atau jalan, iya 2 tahun jalan ke 3 tahun nih di daerah masing-masing. Kalau dari Mas Ilman dan Mbak Sitin pernah nggak sih mengalami diskriminasi? Terus kayak eh, terpapar
kayak sikap-sikap anti Muslim, terus yang rasis lah. Nah, dan itu kira-kira dari Mas Ilman atau Mbak Siti gimana menyikapinya? Terutama mungkin kalau dari Mas Ilman kayak dari keluarga gitu kan, misalnya anak-anak di sekolah kayak di lingkungan yang baru dan mungkin ada aja orang-orang asing yang melakukan hal itu. Terus kira-kira gimana pendapat? Eh, Alhamdulillah sih nggak ada ya. Hmm. Karena mungkin cukup walaupun ini college city gitu ya. Jadi cukup homogen sebenarnya. Jadi white dominan lah gitu ya. Jadi eh, nggak terlalu terpapar secara umum rasisme dan sebagainya itu nggak terlalu kuat gitu kan. Jadi ke Muslim pun juga relatif relatif aman gitu ya. Eh, Anak-anak pun juga fine fine aja gitu. Bahkan ketika Ramadan itu saya bilang ke gurunya bahwa anak saya ini akan puasa gitu. Jadi dari segi makanan tolong dijaga. Kemudian eh, ketika jam makan siang dia di mana gitu kan. Tapi yang unik adalah anak saya cerita sebelum bulan puasa itu dimulai gitu, si gurunya ini jelasin Ramadan tuh apa ke teman-teman sekelasnya gitu kan. Mungkin untuk menunjukkan respect teman-temannya ke Muslim yang lagi puasa gitu kan. Jadi so far sih aman-aman aja sih. Alhamdulillah banget ya Mas. Ternyata malah malah menunjukkan respect tuh kayak seneng Ya banget betul. gitu kan. Apalagi kalau kita yang jadi minority. Kalau dari Mbak Sitin gimana Mbak? Aku pernah, memang nggak sering sih ya guys gitu. Cuman jarang-jarang gitu. Cuman eh, sekalinya kejadian tuh gitu ya. Aduh, sedih banget. Meskipun aku yakin teman-teman di sini pasti udah mempersiapkan gitu. Cuman yang tadi aku bilang juga ada bedanya guys ketika kita mempersiapkan dan ketika benar-benar kejadian gitu ya. Yang pertama tuh pas lagi di airport. Jadi ada begitu aku masuk, aku aku mau masuk ke toilet kan. Terus begitu aku masuk, terus ada ibu-ibu kulit putih gitu. Dia kayak ngelihat aku langsung eh, apa ya ngegiring anaknya untuk menjauh gitu. Dan itu tuh pas pertama kali aku datang ke sini gitu kan. Well, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Terus pernah juga waktu aku lagi ngurusin social security number, mungkin prosedur juga kali ya. Tapi aku merasa orang lain, kalau apalagi yang kulit putih, begitu datang ke sana, santuy aja sih satpamnya. Tapi begitu aku yang datang, si satpamnya langsung kayak, "Ma'am, do you bring any weapon with you?" Terus aku kayak, "Weapon? What? What? Come on, no, no. Like I have my umbrella. Does that count as a weapon?" Kata aku gitu kayak, "Oh no, no, it's not." Terus aku kayak, "Ugh," gitu kan. Oh my God, aku ditanyain bawa weapon apa enggak. Harusnya mungkin aku jawab, "I do my brain." Gitu kali ya. Anyway, itu yang kedua. Terus yang ketiga nih lebih ke racism slash minority within minority kali ya guys. Kayak, atau mungkin ini bisa jadi aku yang kelewat oversensitif ya guys. Jadi yang tadi aku bilang, komunitas muslim di kotaku itu kebanyakan mereka dari Middle East gitu. Kadang-kadang nih, ada orang yang dia berasal dari Saudi gitu ya. Eh, Ketika mereka tahu aku orang Indonesia tuh, aku yakin mereka juga bisa mengidentifikasi ya aku orang Indonesia mungkin dari bentuk wajahnya, terus juga dari cara aku pakai kerudung gitu ya. Terus begitu mereka tahu aku orang Indonesia, aku tuh merasa ya, mereka tuh langsung eh, menatap aku dengan tatapan kayak, "Oh, Indonesia." Itu tuh aku merasa, oh my God, I'm so sad. Itu sedih banget sih guys, aku ngerasanya itu Kayak mereka eh, merasa a bit superior gitu ya Mbak? iya, exactly somehow. Terus atau mungkin aku juga yang oversensitif ya, aku juga nggak tahu Hmm. guys. Cuman itu pas pertama kali sih, itu pas pertama kali kejadian aku ngerasa kayak gitu, aku ngerasa shock banget kayak gila, coy bang, coy sedih banget coy gitu. Apalagi kan pasti nih teman-teman di sini kuliahnya mau di bakalan di MIT, Harvard, NYU, Columbia, kampus-kampus beken gitu kan. Aku yakin di Indonesia juga teman-teman nih pasti adalah kaum-kaum yang yang dipandang gitu ya kan maksudnya for some reasons gitu. Terus begitu pindah ke sini terus kita berinteraksi sama teman-teman dari sana tuh terus gitu ya. Itu agak-agak shock sih aku pribadi. Tapi again itu di awal aja sih kesininya aku ya lebih ke udahlah shake it off aja biarin aja kayak
Maksudnya aku mikir dalam hati kayak oke, like kalau kita dilombain gitu kan kayak tes IQ mungkin aku lebih hebat dari kamu ya. Aduh. Nggak, again bisa jadi nih dari aku doang sih guys, itu sih paling itu gak itu Ran. Oke, thank you Mbak Sitin buat sharingnya. Semoga nggak kejadian lagi ya di kedepannya, insya Allah. Amin. Ini mungkin one last apa ya, kayak kalimat penutup gitu dan support ya. Lebih tepatnya kalimat support sih mungkin dari Mas Ilman ataupun Mbak Sitin ke teman-teman yang mungkin bakal mulai studinya very soon dan dengan segala macam stigma yang ada gitu dengan studi di US dan jadi Muslim. Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan dari Mas Ilman atau Mbak Sitin juga dan Mbak Sitin juga? Ya, singkat aja saya cuma mau mengutip hadis riwayat Muslim gitu ya, yang artinya kurang lebih adalah Islam itu datang dalam keadaan yang asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Jadi sungguh beruntunglah orang yang asing gitu. Artinya orang yang asing itu dalam konteks Islam adalah kalau misalkan ada ayat lain atau hadis lain yang mengatakan kita sholat malam ketika orang lain tidur, kita lagi sholat ketika orang lain sedang berpesta, kita lagi belajar ketika yang lain lagi malas-malasan dan sebagainya gitu kan. Jadi menjadi orang asing dalam Islam itu memang sesuatu yang bagus gitu ya. Artinya kita asing komitmen terhadap nilai-nilai keislaman. Apalagi jadi ini tidak relate kalau kita mungkin di Indonesia gitu kan. Walaupun sebenarnya yang asing benar-benar itu juga ada, artinya benar-benar menerapkan Islam di antara mayoritas Muslim yang sekedar KTP-nya Islam aja gitu kan. Tapi di sini itu kembali mengingatkan kepada kita bahwa dulu Rasulullah pun juga datang bukan Islam gitu kan umatnya gitu kan, justru mengislamkan gitu kan. Dan ya Islam itu akan kembali dalam keadaan asing juga gitu kan. Ya itu aja. Terima kasih Mas Ilman. Kalau Terus dari kalau Mbak Sitin, oh, oke, sip-sip. Guys, kalau denger Mas Ilman yang berbicara tuh kayak adem banget gitu ya. Aduh, kalau aku yang ngomong tuh gimana gitu ya. Ah, ya udahlah ya. Anyway, kalau dari aku pribadi aku punya dua ultimate tips sih buat teman-teman sekalian. Yang pertama tuh em, bener-bener dipakai dan bangun sih skill keahlian untuk menavigasi ups and downs gitu loh. Karena itu di sini bakal banyak banget gitu ya. Apalagi apalagi khususnya nanti teman-teman yang juga menjadi graduate assistant di kampusnya, sambil kerja juga, sambil kuliah juga, sambil main dan traveling juga, terus juga sambil ngurus administratif semuanya. Oh my God, itu bakal banyak banget. Terus juga mungkin hal-hal yang tak terduga, jadi tolong chill aja gitu. Kalau misalnya teman-teman menemukan beberapa kejadian yang tidak sesuai ekspektasi, jadi chill aja dong. It's ups and downs, just like it is. Terus yang kedua, be resourceful sih guys. Maksudnya jangan cuman kalau kalau bisa nih teman-teman kalau bisa mendelegasikan beban, delegasikanlah beban itu gitu loh. Jangan coba-coba mencoba menangani itu semua tuh sendiri gitu loh. Kalau misalnya teman-teman punya ayang beb di rumah di Indonesia gitu ya, ya udah komunikasi aja gitu loh, di-share cerita-cerita kenapa apa sih yang bikin teman-teman jadi susah di sini tuh, maksudnya di-share gitu. Jangan sampai teman-teman mengelola, menangani itu semuanya sendirian karena akan susah banget. Jadi kalau bisa ada hal-hal yang teman-teman bisa, ya itu tadi untuk mendelegasikan beban teman-teman, ya udah delegasikan aja beban hidupnya gitu. Kalau ada teman-teman, kalau punya teman, kalau punya sahabat, kalau punya pasangan gitu kan ya, atau mungkin juga nanti suatu saat teman-teman akan harus memanfaatkan fasilitas kalau di kampus aku teh apa ya namanya kayak counseling center gitu kan di sini, ya udah pakai aja, just be resourceful guys gitu. Itu sih paling dari aku. makasih banyak Mbak Sitin buat kalimat supportnya buat teman-teman nih yang bakal lanjut studinya. Nah ini juga sih teman-teman di Quran Al-Hujurat ayat 13 kan sebenarnya juga disebutin ya kalau kita itu diciptakan berbangsa dan bersuku yang beragam dan kita diciptakan beragam biar kita saling mengenal satu sama lain. Semoga nanti di tempat teman-teman yang baru itu bisa saling mengenal walaupun beda nih Islamnya dari Pakistan, Bangladesh, terus Saudi Arabia dan lain-lain.
Semoga bisa saling mengenal, saling toleransi, dan saling menghargai. Insyaallah. Makasih banyak sekali lagi Mbak Sitin dan Mas Ilman sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman Sama-sama. semua. Nah, ini kita bakal lanjut nih setelah ini ada sesi Q&A. Jadi mungkin bisa kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan ke Mas Ilman, Mbak Sitin, atau kita bakal coba jawabin juga nih yang udah ada di chat box. Dan kayaknya tadi beberapa udah ada yang dijawab ya sama teman-teman dari IMSA Students. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung, boleh raise hands. Nanti kita bisa persilahkan bertanya langsung. Bisa topik yang sebelum-sebelumnya tadi dari finding rumah, terus first month checklist, ataupun life as a minority. Mungkin ini aku cek dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Anissa Fajriani. Kalau nggak salah ini belum dijawab. Mungkin kalau dari tim Unsa Students ataupun para speakers ada yang tahu, boleh disampaikan juga jawabannya. Jadi Mbak Anissa ini bertanya, apakah IMSA memiliki aktivitas seperti Taman Pendidikan Quran atau semacamnya untuk balita? Atau ada grup untuk Muslim parents yang membawa anaknya ke US? Terima kasih sebelumnya. Oh, Nah, ini sorry, aku mungkin mau nanya, ini pertanyaannya khusus untuk aku dan Mas Ilman aja atau speakers yang lain ya? Mungkin kalau ini sih bisa dijawab siapa aja yang tahu jawabannya, Mbak. Oke, siap. Mungkin misalnya di parents ada yang tahu jawabannya atau misalnya di komunitas UIUC yang lumayan ramai gitu kan. Itu boleh juga. Pak, mau jawab gak, Pak? Nah, kalau komunitas UIUC itu tadi sambung ya, ini saya nggak tahu kalau di state yang lain ya, tapi kalau UIUC itu kebetulan CIMIK itu dia punya Hidayah Academy, jadi memang ini sekolah Islam untuk komunitas yang ada di sini. Jadi memang kadang mereka bawa anak-anaknya ke situ tiap. Kalau Mas Imran tadi bilang hari Minggu ya, kalau di sini sama kayak Eva ya, hari Minggu juga ya, di Sunday School ya. Summer ini biasanya mereka hari Minggu juga sih kayak gitu sih. Memang susah ya kalau pengen mencari kayak di Indonesia ya untuk apa istilahnya kayak TPQ dan itu biasanya memang IMSA kalau tidak salah mereka punya tapi oh Jimik itu apa Mas Abrori? Oke, Jimik itu tadi itu adalah ya jadi lupa. CIMIC. CMIC. Jadi ini adalah Central Islamic Muslim Community ya. Jadi memang kalau mau dibuat seperti Indonesia memang akan sangat susah. Jadi memang ada baiknya kalau misalkan ada komunitas, kalau mau ada komunitas yang mencukupi ya, mungkin bisa dibuat sendiri, di-create sendiri. Kayak misalkan pengajaran TPQ-nya ada yang kalau Musliman tadi bilang ada yang mungkin pernah tahsinnya bagus, bisa minta diajarkan anak-anaknya kayak gitu sih. Sometimes we need to be creative here. If you don't have it, you can create it. Kayak Boston tuh lumayan banyak tuh, family-nya juga banyak. Jadi mungkin ya mungkin yang ada di New York atau Boston bisa merapat. Lalu kalau misalkan ibu-ibunya juga ada keresahan untuk gimana nih TPQ-nya anak-anak. Nah mungkin this is one of the challenge, but also this is one of opportunity to make like a small group just for our kids gitu. Oke, thank you Mas Abrori. Kalau mungkin dari Mas Ilman yang bawa keluarga, kira-kira ada tahu informasinya nggak ya Mas? Atau mungkin Eh, kalau nggak IMSA, misalnya ada komunitas Muslim US yang skupnya ya, lebih gede gitu. eh, IMSA ini kan sebenarnya levelnya ini ya negara gitu ya. Eh, Kayaknya sih nggak ada tingkat-tingkat lokal itu yang kayak cabangnya IMSA gitu. Yang ada tuh akhirnya adalah eh, apa namanya komunitas Muslim Indonesia yang di lokalitinya masing-masing gitu kan. Sehingga kalau IMSA ngadain, ujung-ujungnya akan online gitu. Apakah efektif balita ikut online kan kayaknya ya nggak tahu ya, kayaknya enggak gitu kan. Karena butuh interaksi sosial dan sebagainya gitu ya. eh saya pernah pernah dapat cerita ini dari LA, ada anggota IMSA yang di LA gitu ya. Beliau ini punya punya apa namanya ya, keinginan yang kuat untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Indonesia yang ada di situ gitu kan. Sehingga jadi ceritanya sebenarnya idenya karena dia punya anak dan anaknya biar belajar Islam gitu kan. Tapi daripada ngajar anaknya aja, diajak anak orang Indonesia yang lain gitu kan. Jadi setiap hari Sabtu disuruh ngumpul nih kita belajar Islam sambil makan-makan. Belajarnya sih
santai-santai aja sebenarnya karena kita nggak bisa yang modal seperti di Indonesia lagi gitu kan. Jadi modelnya pasti santai gitu ya. Terus si orang tuanya juga belajar juga gitu kan. Jadi ada yang ngajarin untuk anak-anaknya, ngajarin juga untuk si orang tuanya gitu kan. Nah, belajar dari situ eh, ini baru banget saya dapat informasinya. Kemudian saya praktekkan di rumah saya. Jadinya karena saya nggak punya komunitas seperti itu, karena nggak ada eh, apa namanya, anak-anak yang Indonesia yang sepantaran dengan anak saya gitu, sehingga saya putuskan setiap hari 1 jam saya harus ngajarin gitu kan ke anak-anak saya gitu. Tapi ternyata capek juga dan kehabisan materi. Apa ini materinya gitu kan. Jadi cukup cukup challenging sih. Akhirnya saya coba cari apa namanya, kan yang cukup challenge sebenarnya kita ngajarinnya apa aja sih, urutannya apa aja sih gitu kan nggak cukup cuma ngajarin doa makan kan udah kayak udah tamat semua kayak gitu kan, tapi setelah itu apa, apakah rukun Islamnya, rukun imannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya itu kan banyak sebenarnya materinya gitu kan. Dan kita selalu sering memberikannya itu kepada sekolah gitu. Nah akhirnya eh, mulai mulai Juli ini eh, anak saya daftarkan ke Islamic homeschooling yang ada di Indonesia. Jadi eh, sekolahnya di Indonesia, tapi belajar dari sini. Jadi nanti dia akan sekolah dua di public school di sini sama Islamic homeschooling yang ada di Indonesia gitu. Walaupun tidak murni homeschooling, artinya tetap ada tatap muka secara sinkronis gitu ya, secara online gitu. Tapi anak-anak jadi terekspos dengan teman-teman Muslimnya, dengan pelajaran Islamnya gitu kan. Karena saya merasakan betul eh, anak saya kelas 1 di Indonesia di sekolah Islam itu bacaan sholatnya banyak, hafalannya banyak gitu kan. Pas kelas 2 di sini, itu hafalnya hilang gitu kan, hafalnya nggak nambah gitu kan. Jadi eh, apa namanya? Jadi itu real tantangannya. Kemudian ketika anak itu bersekolah di US, di mana ekspos terhadap Islamnya makin berkurang, maka ekspos terhadap nilai-nilai apa namanya, nilai-nilai non Islamnya itu menjadi lebih dominan. Kalau kita tidak imbangi dengan keislaman itu, maka nanti akan hilang gitu. Nah, jadi solusi saya adalah eh, saya mencoba menyekolahkan secara jarak jauh gitu kan, seperti itu. Karena di US belum belum terfasilitasi, kalaupun ada itu bahasa Inggris dan biasanya kurikulumnya lebih dalam tanda kutip gitu ya, lebih advance yang di Indonesia gitu, kurikulum keislaman itu. Semoga bisa membantu. Oke, terima kasih Mas Ilman buat jawabannya dan sarannya nih mungkin bisa buat teman-teman yang membawa keluarga ke sini, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi, terutama kalau di tempat-tempat yang jauh dari masjid Indonesia. Karena kalau nggak salah itu di center dan beberapa masjid Indonesia lainnya mungkin ada ya yang penyampaian materinya juga dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk di tempat-tempat lain bisa dicek di masjid lokalnya dan kira-kira mereka ada program. Mungkin kayaknya nih karena sepertinya tidak ada yang raise Rana, hand. Oh iya, boleh ngomong oh sedikit? iya Ustazah Dede boleh. Eh, Ya, saya cuma mau ini untuk IMSA. IMSA itu ada IMSA Sister namanya. Nah, di IMSA Sister itu ada BBQ. BBQ itu program untuk membaca Quran. Memang online, tapi ini mungkin bisa untuk ya yang mau ikutan, mungkin istrinya atau apa itu bisa ikutan. Dan untuk anak-anaknya kita ada storytelling. Jadi dari para youth itu untuk anak-anak yang balita. Jadi mereka ya diajarin ya seperti itu tapi baru sebulan sekali itu di IMSA Sister. Mungkin stay tune aja di IMSA announcement uh, ya untuk kapannya dan bagaimananya ya seperti itu. Untuk pengumuman acaranya itu kapan dan pendaftarannya itu kapan, nah, itu bisa di apa namanya bisa ada di nanti di IMSA announcement itu di IMSA Sister. Gitu. Dan bapak-bapaknya juga ada. Tapi kalau bapak-bapaknya bukan IMSA Brother. Kalau bapak-bapaknya IMSA aja, kalau untuk perempuannya memang kita punya namanya IMSA Sister. Ya, Terima kasih Ustazah Dede. Nah ini mungkin menambahkan juga kalau misalnya teman-teman di sini ada pertanyaan-pertanyaan lain atau membutuhkan komunitas dan ingin gabung nih ke INSA gimana caranya. Nanti ini bakal kita share nih linknya INSA Students grup WA-nya karena kita ada grup WhatsApp-nya yang kalau
teman-teman nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung aja di situ. Kalau misalnya mau terkoneksi dengan siapa di mana, itu bisa juga lewat grup IMSA Students. Ini barusan di-share nih Instagramnya dan WA group yang bisa diklik buat bergabung. Ah, selain dari IMSA Students dan IMSA Community, kita juga ada Radio IMSA, teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat di YouTube-nya, itu ada berbagai recording dari webinar-webinar tematik dan itu ada yang ngebahas parenting, ada yang ngebahas haji dan lain-lain. Jadi skupnya itu luas, tapi dari perspektif Muslim Indonesia di US. Jadi mungkin nanti bisa dicek juga YouTube-nya Radio Insa Channel kalau nggak salah, atau cari aja di YouTube Radio Insa. Nah, ini karena waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 10 malam di sini dan mungkin 10 pagi di US. Saya Rana Farasati selaku moderator atau MC acara hari ini mengucapkan terima kasih banyak buat para speaker hari ini yang udah bergabung dan berkenan sharing pengalamannya. Mas Ilman, Mbak Sitin, Mas Abrori, Arfa, dan Ustazah Dede. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang mengikuti acara ini juga merasakan manfaatnya. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau butuh bantuan, jangan sungkan di drop aja pertanyaannya di WhatsApp grup. Mungkin insya Allah kalau ada yang bisa membantu, nanti kita koneksikan dengan yang ada di sana. Oh ya, Terima Mbak kasih Rana, semuanya. itu Oh, ini wait a lupa ya. minute. Jadi ini ada database juga nih teman-teman di kolom chat box, boleh dicek. Jadi minta tolong teman-teman em, yang ada di grup ini, di grup di webinar ini mungkin bisa nih dimasukkan data dirinya kalau berkenan. Teman-teman itu namanya siapa, sekolah di mana, jurusan apa, jadi kita bisa tahu nih persebarannya Muslim students Indo itu di. Mbak Rana, Nah, oh, sebentar nih Mbak. Jangan lupa pesan sponsor ya. Sebagai salah satu acara akhir tahun komunitas IMSA, kita akan ada muktamar di Phoenix, Arizona. Jadi kalau misalkan berkenan datang sebagai pengalaman pertama, bisa hadir juga nih Mbak Rana ke muktamar tahun 2024. wah, makasih ya Mas Abrori. Tadi kebetulan saya juga mau menyampaikan hal yang sama nih. Jadi buat IMSA Students dan komunitasnya yang mau ngumpul ketemu langsung nih, Betul. insya Allah bisa datang ke Muktamar. Jadi itu semacam Islamic Conference, tapi juga ya ajang kumpul-kumpul lah sesama Muslim Indo di US. Nah, itu teman-teman bisa datang dan cek di IG-nya Muktamar. Nanti bisa di drop di chat box IG-nya apa dan bisa di follow up kalau tahun ini di Phoenix, Arizona. Nah, ini kalau webinar kan nggak afdol ya teman-teman kalau kita nggak foto bareng. Jadi mungkin sebelum diakhiri kita foto bareng dulu nih. Kalau ada yang berkenan buka kameranya boleh banget. Nanti mungkin dibantu sama eh, admin Insta Students, director kita. Nanti boleh kasih aba-aba ya kalau misalnya mau foto. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau open cam boleh, kalau enggak juga. Dibayari kamu tahu. Mungkin ini kita bisa sarankan kalau oh ya Pak Arya masih ada di sini, mungkin bisa Pak sponsor students buat datang ke Muktamar. Oh, jangan lupa. Ada ini juga, ada 3MT, 3 Minute Thesis Competition. Tuh bisa tuh hadiahnya dipakai. Nanti kalau info lebih lanjut bisa cek aja di IG-nya Insa, Insa Students atau Muktamar ya. Betul Kayaknya sekali. udah pada open cam, boleh Listi kasih aba-aba. Kayaknya spotlightnya dihapus deh, Bu. Udah, Listi aja yang hitung sih. Dia lagi ngirim spotlight kayaknya. Oke, udah ya Ti berarti. Thank you sekali lagi teman-teman yang udah join. Semoga bermanfaat sesinya. Semoga lancar persiapan keberangkatannya ke sini atau yang udah ke sini. Semoga dilancarkan semua first month checklistnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di grup aja di grup WhatsApp. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.